Tuhan itu sering memanggil kita dengan kata sayang. Nah, beberapa waktu lalu saya ini kan buka kelas di Nganjuk khusus sama hamba Tuhan. Jadi itu kelas teologi. Salah satu dari murid saya namanya Pak. Dia punya istri namanya. Saya waktu itu ngomong karena mereka rata-rata sudah menikah ya. Saya bilang oke, hamba-hamba Tuhan, saya mau bertanya, bagaimana cara Anda memanggil pasangan Anda? Ada yang manggil ma, ada yang panggil yang maksudnya. Ada yang manggil say itu apa toh? Bonsai apa? Oh, enggak Bu, sayang. Saya ngomong, oh saya manggil istri saya ter. Nah, Pak, yang mesra apa toh Pak? Kayak motor itu ter. Karena nama istrinya ter. Jadi dia itu panggilan sayang Bu. Tiap orang kan punya panggilan sayang gitu ya, kalau suami istri. Di sini yang suami istri tunjuk tangan. Atau ada yang tidak mau mengaku sudah menikah. Tunjuk tangan dulu ya sudah menikah. Berarti semua jomblo. Yang lainnya jomblo. Ya, yang sudah menikah pasti punya panggilan sayang, kecuali gini, kalau menikah awal-awal yang gitu ya, atau say. Sudah punya anak panggil ma atau Pak. Sudah 10 tahun, woi, hush. Gitu main. Saya pernah di mall, istrinya biasanya kan suami istri jalan pegangan ya. Ini istrinya di belakang. Terus saya pikir dia itu manggil, maaf loh ya, anjing. Yang ngomong, woi. Saya yang ada di belakang merasa bahwa ini cari siapa? Ternyata manggil istrinya, woi. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Nah, itu mungkin bagi mereka panggilan saya, tapi bagi saya itu bukan panggilan sayang, itu kayak ya apa yang manggilnya kok kayak hoi gitu. Orang apa? Orang manggil tukang apa aja masih panggil nama gitu, jadi nggak panggil hoi. Nah, hari ini saya akan mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan, sebenarnya banyak panggilan Tuhan terhadap kita di dalam Alkitab, tapi apa panggilan sayang Tuhan kepada kita. Nah, kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat 15. Yang pertama, Yesus memanggil kita sebagai sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Kita baca ya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kamu bukan lagi hamba, tapi aku memanggil engkau sahabat. Makanya di dalam Amsal dikatakan sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, sahabat yang dimaksud gini, kalau Anda membedakan teman dan sahabat itu beda. Makna dari sahabat itu lebih dalam. Kalau teman misalnya teman sekolah, itu teman sekolah, tapi belum tentu Anda dekat. Oh, itu teman kerja, tetapi belum tentu Anda dekat. Tapi kalau bicara sahabat, pasti ada kedekatan. Ketika Yesus mengatakan aku memanggil engkau sahabat, ini dikatakan bahwa tidak ada rahasia. Dikatakan tadi, karena aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Hari ini ketika kita bermasalah, kita berdoa. Kenapa sering sekali kita berpikir bahwa Tuhan tidak pernah memberikan jawaban, Tuhan tidak pernah memberikan solusi. Kita yang tidak mau mendengar. Jadi kita berdoa, kok Tuhan gak jawab ya? Kok Tuhan tidak jawab? Karena kita ingin langsung dijawab pada saat itu. Sebenarnya Tuhan itu selalu menjawab, tidak pernah tidak menjawab. Tapi kita selalu order, pesan, jawaban sesuai yang kita mau. Ketika Anda pesan nasi goreng, Anda mau datangnya nasi goreng. Pasti kalau Anda pesan nasi goreng, datangnya misalnya bubur ayam misalnya. Ya Anda kan bingung, ya beda dong nasi goreng sama bubur ayam. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sering order jawaban. Jadi kita sudah tahu jawabannya harus ini loh Tuhan. Makanya ketika Tuhan menjawab kita nggak suka. Kita lebih suka jawaban yang kita mau. Jadi ada anak kecil kalau mau main HP, biasanya anak sekarang ini kan terikat dengan HP. Ma, pinjam HP. Jawaban yang paling dia inginkan adalah boleh. Tapi ketika Anda katakan tidak, dia sudah ribut aja, nangis aja. Karena dia menuntut Anda menjawab seperti yang dia mau. Itu yang terjadi. Kita sering menuntut Tuhan menjawab seperti yang kita mau. Ada seorang
jomblo sudah 39 tahun. 39 tahun, bukan 39 deh, 40. Minta ketemu dengan saya, mau konseling. Konseling ya, saya pikir ada konseling apa ya, saya datang. Waktu saya datang, dia bilang, doakan saya. Oh kenapa? Saya sudah 40 tahun, saya mau menikah. Tapi saya belum punya jodoh. Terus kemudian, oke, kita doakan. Waktu saya mulai berdoa, dia bilang, sebentar Bu. Ya, saya mau lebih tinggi dari saya. Oke. Lebih kaya dari saya. Oke. Orang tuanya tidak bercerai. Oke. Harus punya saudara kandung, gak boleh anak tunggal. Oke. Harus tamatan luar negeri. Saya mulai, ini kok ordernya banyak sekali. Oke, luar negeri. Terus kemudian yang keenam, dia harus tidak kurus, tidak gemuk, badannya atletis. Udah 6. Yang ketujuh dia bilang gini, bahasanya nggak boleh medok Jawa. Oke. Yang kedelapan dia bilang seperti ini, harus punya perusahaan sendiri, bukan perusahaan bapaknya. Saya sudah mulai kicep, hati saya sudah tidak semangat untuk mendoakan. Kemudian setelah dia 10, saya lupa yang kedua terakhir itu apa. Setelah itu tadinya saya sudah semangat mendoakan dia. Ketika sudah selesai dia ngomong, saya cuma berdoa begini, Tuhan, saya berdoa berikan dia jodoh yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Dia komplain. Kok tidak didoakan seperti yang saya bilang tadi? Saya jawab gini, Tuhan tahu, daripada saya ngomong, saya juga gak hafal, Tuhan tahu. Anda kan baru ngomong tadi. Nah ini terkadang kita itu sering seperti itu loh ya. Tuhan sudah memanggil kita sahabat, dia sudah memberikan jawaban, tapi terkadang kita memberikan jawaban kepada Tuhan untuk apa yang kita mau. Ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Berapa kali dalam hidup kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, lebih setia daripada kita. Berbeda dengan suami-suami yang sering meninggalkan istrinya di pasar. Tadi ngomongnya 30 menit, 2 jam gak keluar-keluar dari pasar, Bu. Terus ditinggal istrinya. Masih pergi minum kopi dulu. Jadi terkadang kita ini seperti ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan, terlalu banyak pelanggaran yang kita lakukan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan tadi bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tuhan itu tidak pernah menyuruh-nyuruh kita loh ya. Ketika bicara firman, Tuhan mau kita melakukan firman, tidak dipaksa. Hari ini apa ada yang paksa Anda untuk memberikan persembahan? Gak ada. Apa ada yang paksa Anda kasih persepuluhan? Gak ada. Persembahan persepuluhan itu komitmen Anda kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Anda mau kasih, pendetanya gak bakal kaya. Kalau pendetanya pun kaya, itu urusan dia dengan Tuhan. Ketika kita memberi, itu urusan kita kepada Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika hidup kita ada dalam masalah, kemudian Tuhan membiarkan kita. Tuhan memanggil kita sahabat, bukan hamba. Hamba itu, saya pernah mengajarkan hamba itu kan doulos. Doulos itu artinya budak. Kalau budak itu terikat dengan tuannya, gak bisa lepas. Nah itu biasanya saya khotbahkan kalau dengan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan ini terikat dengan Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh hamba Tuhan, itu urusannya nanti dengan Tuhan, bukan dengan jemaat. Balik lagi, jadi tadi pertama adalah sahabat. Ini panggilan sayang Tuhan kepada kita. Siapa yang tidak mau dipanggil sahabat oleh Tuhan? Ketika hidup kita, Anda berkeluarga, Anda sudah menikah. Ada begitu banyak masalah yang Anda hadapi dalam pernikahan. Pertanyaannya, ketika pernikahan Anda dalam masalah, kepada siapa Anda mengadu? Jangan pernah mengadu kepada orang lain. Cerita pernikahan Anda nanti banyak bumbunya. Ada satu wanita, dia cerita kepada temannya. Dia cerita gini, itu loh suamiku kemarin pergi kerja keluar kota. Gak pulang seminggu. Tak WA kok gak dibales. Di WA, jadi perginya hari Senin tapi balas WA-nya hari Sabtu. Ya apa ya gitu. Dia cuma cerita itu ke temannya itu. Kemudian yang meresponi bilang gini, mungkin sibuk. Ya mungkin sibuk. Si ibu ini cerita ke orang lain. Tadi itu loh cerita.
suaminya nggak balas WA, katanya rasanya selingkuh. Padahal nggak ada toh kata-kata itu. Katanya rasanya selingkuh. Sampailah ke ibu berikutnya. Sampai ke ibu berikutnya. Kembali lagi cerita itu kepada yang curhat. Tahu cerita yang sampai ke dia? Suaminya sudah kawin lagi. Itu kok bisa gitu ceritanya? Ya itu loh Bu, aku cuma cerita begini, suamiku nggak balas WA, cerita sana cerita sini, nyampe ke dia lagi ceritanya, katanya suaminya sudah nikah lagi. Gara-gara itu mertuanya sama ibunya itu bertemu, karena sudah heboh ceritanya di gereja loh ya. Di gereja banyak tukang gosip juga, tapi saya percaya tidak ada di sini. Nah itu ketika kita menceritakan sesuatu kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Cerita utama kita yang kalau kita mau curhat kepada Tuhan. Jangan curhat kepada orang lain. Apalagi kalau suami curhat kepada istri orang. Nyantol. Apalagi juga si istri orang ini curhat kepada suami orang. Wah, banyak kejadian loh curhat-curhatan. Padahal sudah punya pasangan. Akhirnya selingkuh. Balik lagi ketika Kristus memanggil kita sahabat. Dia memberikan jawaban atas doa kita. Hari ini kita harus belajar ini dulu ya. Bahwa jawaban yang diberikan Tuhan tidak seperti yang kita pesankan. Jangan sampai Anda berpikir bahwa jawaban doa itu harus seperti yang saya pesan. Kemudian ketika bicara sahabat, sahabat itu rela melakukan apa saja. Apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita? Mungkin yang kita tahu di dalam Alkitab adalah Kristus itu sudah berkorban di kayu salib. Saya beritahu satu hal. Ketika Anda berkendara, Anda nyaris diserempet, Anda nyaris ditabrak, padahal Anda tidak tahu, mungkin ada truk dari belakang. Itu siapa yang bekerja di sana? Kristus. Berapa kali kita berkendara, harusnya opsi untuk celaka itu banyak, tapi Kristus menyertai. Ketika Anda di dapur, ibu-ibu, kemarin itu ada seorang wanita, dia cuma ngiris bawang, tapi karena persis dia pisau itu memotong ada urat yang memang saya lupa namanya, itu sampai darahnya muncrat, dia pingsan dan kehabisan darah, nyaris mau mati. Kalau bukan karena Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita bisa celaka. Ini yang sudah Tuhan korbankan rela setiap hari menjagai kita, menjagai anak-anak Anda. Hari ini kenapa Anda berani sih kasih anak Anda ke sekolah? Banyak ini loh di sekolah di Surabaya kemarin kan banyak bully itu. Jadi anak-anak tuh dibully, pulang-pulang ada yang mamanya nemukan diari, anaknya mau bunuh diri. Hanya gara-gara dia dibilangi Dora. Tahu Dora ya? Nah, kemarin juga saya potong rambut, saya bilang sebau dipotong segini saya jadi Dora aja. Saya juga marah. Ngapain saya marah? Gitu. Nah, anak-anak seperti ini ketika mereka pulang, mereka membawa sakit hati dari sekolah. Oleh sebab itu kalau anak Anda pulang tanya apa yang mereka alami di sekolah. Doakan mereka. Siapa yang menjagai mereka di sekolah? Salah satu dari dulu saya ngajar, salah satu dari murid saya, anak perempuan, waktu itu dia SMP kelas 3 ya, apa SMA. Akhirnya dia hanya berani cerita ke saya. Ini yang Anda mungkin tidak tahu ya. Itu anak, maaf, dicium sama gurunya di toilet. Saya bilang, loh kok begitu gurunya? Iya katanya suka sama saya begini diajak pacaran. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi di sekolah. Kalau anak Anda tidak cerita, Anda tidak akan tahu. Tapi ketika kita menyerahkan anak kita kepada Kristus, anak-anak kita ini dijagai dimanapun mereka berada, di sekolah apapun itu. Bahkan ketika mereka mulai menyukai lawan jenis, di situ Tuhan memelihara hidup mereka. Supaya pergaulan mereka terjaga. Ini yang Tuhan rela lakukan buat kita. Tuhan menghabiskan waktunya untuk menjagai kita, menjagai anak-anak, menjagai ketika berkendara, menjagai ketika kita berbicara. Terkadang ketika kita berbicara, kalau tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, apapun yang keluar dari mulut kita adalah protes dan komplain. Ada yang komplain gini, aku itu ya Bu ya, sebenarnya cinta sama suami. Terus, tapi aku sekarang jadi nggak suka. Kenapa? Dia kayak kambing Bu.
Kenapa? Jenggotnya itu tidak banyak tapi panjang segini ke bawah. Tak suruh potong nggak mau. Jadi kayak kalau mau ketemu dia rasa lihat kambing. Saya bilang, masa kok komplain kayak kambing? Kemudian saya tanya ke suaminya, Pak, itu istrinya protes Bapak punya jenggot. Mungkin bisa dipotong, Pak. Jangan dipotong. Kenapa? Jadi Bapak ini agak gemuk, supaya dagunya tidak kelihatan ada dua, dia kasih jenggot. Tapi masalahnya jenggotnya jarang-jarang, sebiji dua biji, jadi kayak apa ya, kayak rambut jagung gitu loh. Jadi istrinya nggak suka. Saya bilang, hanya gara-gara itu Anda selalu melihat kepada suami Anda bahwa suami Anda itu kambing. Bukan itu juga, Bu, bukan hanya jenggotnya. Terakhir kalau dia makan bunyi terus, Bu. Nah kalau itu kayak babi, Bu. Aduh, ini suamimu kebun binatang atau apa sih? Dikomplain terus. Kemudian itu, Bu, sejak menikah, bukannya dia itu menjaga badan, perutnya tambah besar. Itu artinya kan ibu memberikan dia makanan yang sehat. Bukan masalahnya, tiap kali dibeli baju ukurannya pas, tapi kancing persis yang di perut membuka. Jadi harus dibeli ekstra. Membuka maksudnya, loh itu loh, Bu, udah leket. Jadi beberapa kali dia menjahit kancing persis depan itu dikasih benang ekstra. Karena ketika jalan kan tahan perut. Sudah duduk katanya di motor, wah, kancingnya lepas. Terus saya bilangin, Ibu, apa yang Ibu sukai dari suami Ibu? Coba cari tahu. Jangan cari apa yang Ibu tidak suka. Ya, lihat-lihat. Ada, Bu, duitnya. Fisiknya itu loh, Bu, gak ada. Lah kenapa Ibu dulu menikah dengan dia? Dipaksa bapakku. Di sini ada yang dipaksa bapaknya nikah? Ada tidak? Mau diretur atau tukar tambah? Banyak orang protes dengan pasangannya. Tuhan tidak protes dengan hidup kita. Karena dia sahabat kita. Dia tidak pernah protes apapun yang sudah kita lakukan. Berapa kali kita mengkhianati Tuhan? Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena dia sahabat. Ini tadi yang dikatakan oleh Yohanes bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi kita tahu siapa Tuhan kita. Dia selalu melakukan memperbuat yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama. Jadi Tuhan, panggilan sayangnya kepada kita adalah sahabat. Yang kedua, Tuhan memanggil kita adalah, kalau di bahasa Inggris itu masterpiece, buatan Allah. Kita baca dulu dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Buatan Allah dalam bahasa Yunani itu poiema. Poiema itu workmanship. Workmanship itu gini. Seorang yang ahli menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu pasti hasilnya sempurna. Yang pintar buat kue di sini siapa? Ada? Saya nggak minta kuenya, jadi jangan ragu-ragu angkat tangan. Nggak ada ya? Kasihan sekali suami-suami di sini. Nggak ada istri yang bisa. Yang masak ada, tapi yang masak pintar masak ada? Ada. Oke. Nah, saya kasih contoh. Ketika orang yang ahli membuat kue, dia kadang nggak pakai takaran, jadi kuenya. Saya setiap kali buat kue, apalagi kue mangkok, hasilnya kayak batu. Saya lempar anjing-anjing mati, saking kerasnya. Saya bingung. Saya sudah kasih pengembang yang murah, pengembang yang mahal, tidak pernah jadi kue mangkok saya. Jadi nggak pernah mekar gitu loh. Pernah saya bahagia setelah melihat, ada sedikit kayak mau terbelah, mau mekar gitu. Nggak jadi. Saya nggak ahli. Saya buat berapa kali. Terus kemudian saya berpikir bahwa mungkin pengembangnya kurang. Saya kasih banyak. Ternyata kalau kue dikasih pengembang banyak, pahit rasanya. Waduh, saya langsung bilang, saya bukan ahli bikin kue ini. Tapi kakak saya yang pertama, itu kalau bikin kue pinter. Segala kue dibuat. Sampai saya bilang, ini kue apa aja. Jadi kalau dia berkunjung di Surabaya, dia bilang,
ada apa di dapur. Nanti dilihat itu bisa jadi kue semua. Pokoknya ada tepung, ada gula. Dia tinggal bilang ada santan nggak? Ada. Jadi kue tuh. Apa saja dia bisa buat kue. Karena dia ahli. Kemudian ketika Anda panggil tukang, untuk yang biasanya dia tukang bangunan, Anda suruh bikin lemari. Yang ada lemari Anda dibuat dari semen. Karena dia tidak ahli bikin lemari. Ketika dikatakan tadi kita adalah masterpiece-nya Tuhan, buatan Allah. Dikatakan, oh iya Ma, itu Tuhan membuat kita dengan keahlian, dengan tujuan yang khusus. Artinya kita ini masterpiece. Tuhan menciptakan kita tidak asal-asalan. Hari ini kalau hidup Anda seperti ini, jangan katakan, saya tidak berharga di mata Tuhan. Rencana Tuhan itu indah dalam setiap orang. Tidak pernah Tuhan katakan rencanaku dalam hidupmu buruk. Jadi gini, ada orang bertanya, kenapa ada orang miskin, Bu? Berarti kan rencana Tuhan tidak sempurna. Kenapa ada orang sakit? Berarti rencana Tuhan tidak sempurna. Kalau semua kaya, kemudian bagaimana orang bisa berbuat baik? Yang miskin ada untuk menguji orang-orang kaya. Apakah mereka memang mau berbagi atau tidak? Yang miskin ada untuk menguji apakah ia terus bersandar kepada Tuhan atau tidak. Nah ini yang kita harus tahu, masterpiece. Jadi Tuhan menciptakan kita punya tujuan. Hari ini Anda jadi perempuan ada tujuannya. Hari ini Anda jadi laki-laki ada tujuannya. Jadi sekarang ini banyak terjadi ketidaknormalan. Karena orang tidak mau menerima dirinya sebagai masterpiece yang sempurna yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Hari ini Kristus memanggil kita ciptaan yang sempurna. Masterpiece. Anda tidak jelek. Tidak ada ayatnya yang namanya jelek. Gini, ketika seseorang mengatakan, kok suamimu jelek? Loh menurutku ganteng. Saya itu dulu yang deketin saya, maaf loh ya, jangan tersinggung. Bapak-bapak yang main musik tadi, yang deketin saya rata-rata botak Pak. Tapi saya bilang saya suka botak karena ISIS. Terus kalau gelap kepalanya bisa jadi terang. Apalagi kena bulan, matahari celing gitu. Maling juga ada yang botak, ya tuh. Tapi bukan di sini, maling istrinya. Dia memalingi hati istrinya. Nah, di sini yang namanya masterpiece, setiap orang diciptakan sempurna oleh Tuhan. Yang hitam memang itu namanya eksotis. Ada yang bilang hitam itu jelek, Bu. Siapa bilang? Orang bule carinya yang hitam-hitam. Kenapa? Eksotis. Kalau terlalu putih itu namanya kurang gizi. Makanya jangan cari cewek yang masih jomblo, jangan cari yang terlalu putih ya, kurang gizi. Kurang kena sinar matahari, hidupnya singkat. Kalau yang hitam-hitam hidupnya panjang. Banyak masalah hidup aja dia terus. Kalau yang putih, aduh cepet-cepet depresi, kurang kena matahari. Nah, bukan saya katakan seperti ini, tapi banyak orang, kenapa orang Indonesia suka beli pemutih? Lotion pemutih wajah, pakai Vaseline, cuci putih. Kenapa? Karena katanya putih itu cantik. Orang Asia suka yang putih. Apa? Lotion pemutih. Apalagi buat wajah putih. Semua diputihin kayak mochi. Saya bilang ini kenapa orang Asia maunya putih semua. Makanya Vaseline laku. Bahkan bakso pun dikasih pemutih. Coba. Ikan asin dikasih pemutih. Saking sukanya yang putih-putih. Karena berpikir putih itu cantik. Saya katakan ketika kita diciptakan oleh Tuhan, baik itu pendek, baik itu tinggi, ada juga namanya bantet. Bantet itu pendek, udah pendek, gemuk lagi, udah gemuk, hitam lagi. Itu bantet namanya, kayak kue. Tapi orang-orang yang seperti ini diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, sempurna. Jadi kita adalah ciptaan Allah yang sempurna, kita masterpiece. Di sini tadi menyampaikan bahwa ketika disebut kita adalah buatan Allah, kita bukan produk kaleng-kaleng. Kita bukan ciptaan Allah yang asal-asalan. Anda pernah beli barang Cina? Saya berapa kali ketipu barang Cina karena murah. Beli setrika uap. Wah kok murah, setrika uap kan jutaan. Merek Cina 50.000. Saya beli. Wah ini setrika uap enak dong. Katanya masukin air nanti uapnya keluar. Saya masukin, saya uap bajunya. Tahu yang terjadi, yang keluar bukan uapnya, air. Baju saya basah semua. Lalu kok jadi begini? Nah, kemudian beli celana. Suami saya bilang, beli online mungkin murah. Saya beli online merek Cina lah. Celana olahraga. Murah. Kalau beli di mall,
mereknya Nike kan ratusan ribu, beli di online 15.000. Saya bilang kok ada celana olahraga 15.000. Saya beli, nyampe ukurannya XL loh ya, XL. Kok kisut, kecil. Ternyata itu memang XL, tapi katanya kalau dipakai bisa melebar. Dipakai sama suami saya, dipakai dia duduk, keren, robek. Itu buatan kaleng-kaleng. Udah gitu saya beli 3 lagi, dia bilang, kok beli 3? Kalau digambar itu bagus. Coba di sini suka belanja online. Gambar yang dipasang tidak pernah asli. Dipasang gambar yang asli, belinya nggak asli. Kita ini bukan ciptaan kaleng-kaleng. Kita ini diciptakan Tuhan bukan sembarangan. Tuhan menciptakan kita sempurna. Anda mau gemuk, Anda mau kurus, selama Anda sehat, puji Tuhan. Itu karya Tuhan terbesar dalam hidup kita. Jadi jangan pernah melihat fisik, karena siapapun diciptakan Tuhan dengan sempurna. Yang ketiga, panggilan Tuhan kepada kita adalah di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Ia memanggil kita bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bait Allah, bait itu dalam bahasa Inggris itu temple. Bait itu tempat berdoa, tempat untuk memuji. Itu yang namanya bait. Kemudian bait atau temple itu adalah tempat khusus yang dibuat untuk tujuan khusus. Jadi tubuh kita, ketika Tuhan memanggil kita sebagai bait kudus, berarti Tuhan punya tujuan khusus untuk tubuh kita. Nah, hari ini kenapa banyak orang yang mau operasi? Hidung saya kurang mancung, Bu. Banyak orang melakukan operasi biar kelihatan cantik. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Hari ini tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Apa yang Anda lakukan dengan tubuh kita? Panggilan ini istimewa loh ya. Ketika Tuhan memanggil kita sebagai bait Roh Kudus, berarti Tuhan ingin memakai kita menjadi tempat untuk menyembah, menjadi tempat untuk tujuan khusus. Tubuh Anda punya tujuan khusus. Diri Anda punya tujuan khusus dari Allah. Hari ini apapun yang Anda kerjakan, tujuan Anda sempurna dalam hidup Anda. Mungkin Anda hanya petani. Tanpa ada petani, orang kota gak bisa makan. Gak usah orang kota, orang gak bisa makan beras. Siapa yang mau nanam beras? Kalau tidak ada tukang tambal ban, siapa yang mau nambal ban Anda? Saya gak bisa nambal ban loh ya. Saya pernah ya dulu sih waktu saya masih kecil, ban sepeda saya bocor. Saya kasih solasi. Menurut Anda kira-kira berfungsi tidak? Belum, saya naikin langsung ini. Terus pernah saya agak so pinter waktu SMP, ban sepeda saya bocor, saya kasih lem Alteco. Ya nggak bisa, karena bukan itu tujuannya. Jadi ketika Tuhan menciptakan orang lain dengan profesinya masing-masing, Tuhan punya tujuan. Ada yang jadi guru, mungkin gaji Anda tidak besar, tapi berapa banyak anak yang sudah Anda didik menjadi orang yang pintar. Itu achievement yang besar yang sudah Anda gapai. Jadi hari ini 3 hal ini kita harus belajar, bahwa panggilan sayang Tuhan kepada kita yang pertama adalah sahabat. Yang kedua, Ia memanggil kita masterpiece, ciptaan sempurnanya Tuhan. Yang ketiga, Ia memanggil kita bait Roh Kudus. Sebenarnya ada banyak. Tuhan memanggil kita pemenang. Demikian kita melakukan segala sesuatu. Jangan pernah putus pengharapan. Saya percaya setiap orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi pemenang. Banyak dari kita berpikir bahwa menjadi pemenang, menjadi sukses harus kaya. Tidak. Orang yang sukses, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang bisa bersyukur untuk segala sesuatu dalam hidupnya. Ia bersyukur ketika suaminya gajinya kecil. Ia bersyukur ketika istrinya tambah gendut. Ia bersyukur ketika anaknya makannya banyak. Banyak bilang, aduh anakku menghabiskan belanja nih, makan terus. Bersyukur. Bisa bekerja, belum digaji 2 bulan tapi masih bisa bekerja. Bersyukur, berdoa, pasti Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan.
Jadi orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa bersyukur. Hari ini Anda harus bersyukur. Bersyukur buat yang suaminya botak, bersyukur buat yang suaminya jenggotnya cuma setengah, bersyukur juga buat suaminya kumisnya mungkin setengah, saya nggak tahu. Semua harus disyukuri. Ini baru namanya orang-orang yang sukses di dalam iman. Saya percaya hari ini setiap kita tahu bahwa kita adalah panggilan sayang Tuhan kepada kita adalah panggilan bagaimana kita begitu istimewa bagi Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan, hidupmu berharga di mata Tuhan, anak-anakmu berharga di mata Tuhan. Dan hari ini apapun yang kita kerjakan, percaya Tuhan setia, lebih jauh setia daripada kita. Mari kita berdoa.